discuss about the new material, we will see an English song. Actually, the song that we are going to learn is as sung as the learning material. Halo, ketemu lagi dengan saya, Vera. Hari ini kita akan berbicara dan berdiskusi tentang lagu berbahasa Inggris, tetapi lagu yang dimaksud adalah materi untuk pembelajaran. Okay, let's see the explanations about it. Now, let's discuss about the material English song. Actually, song is not the new thing for some of us because most people choose singing as their hobby. So English song is one of the best choices to be heard in your leisure time. So after watching the video, I hope that you can understand some material related to the song. The first is definition of a song, and the second is a part of an English song, and the last is what are the important features of a song. So we are going to focus the material of our video today into these three different parts. Now let's see one by one. What is a song actually? So the definition of a song is a single or a standalone work of music that is typically intended to be sung by the human voice. So, song itu definisinya adalah sebuah karya musik single yang berdiri sendiri yang biasanya bertujuan untuk yang memiliki lirik yang bertujuan untuk dinyanyikan oleh suara manusia atau dinyanyikan oleh manusia. Jadi kalau seandainya nanti ada burung yang bernyanyi, itu tidak bisa dinyatakan dia sebagai lagu. Dia hanya melakukan imitasi atau meniru apa yang ada. Lagu yang dibikinkan itu bukan dinyatakan sebagai lagu, karena lagu itu memang harus dinyanyikan oleh kita. Jadi di sini kita mengunci definisi sebuah lagu itu adalah sebuah karya seni yang memiliki musik dan lirik yang dinyanyikan oleh manusia. That's what we call as a song. The song have the lyrics and music. So, what do you mean by lyrics? Lyrics are the written words created specifically for the music. Jadi, kalimat atau kata-kata yang disusun sedemikian rupa untuk mengikuti musik yang ada, itu dinamakan dengan sebuah lirik. Lirik adalah kalimat atau kata yang menyertai musik kita, sehingga nanti dia memiliki makna yang lebih gampang untuk dipahami. So, lirik adalah kalimat-kalimat yang ada dalam sebuah lagu. The big question for us, why did someone compose a song? Kenapa seseorang menulis sebuah lagu? Tujuannya sebenarnya apa? So, there are 4 different purpose of composing a song. The first is talking about entertainment. Jadi sebagian besar dari songwriter itu membuat lagunya untuk memberi entertain, untuk memberi hiburan kepada orang lain. Ketika saya mendengar sebuah lagu, diharapkan saya terhibur. Another purpose is to express feeling and emotion. Selain menghibur, tujuan mereka adalah mengekspresikan perasaan, mengekspresikan emosi yang mereka rasakan. Biasanya, orang yang sedang sedih itu lebih gampang untuk membuat lagu. Atau orang yang sedang jatuh cinta, senang lebih bahagia-bahagianya, maka dia juga akan mudah untuk menulis syair-syair yang indah. Jadi, tujuan lagu selain untuk menghibur juga untuk mengekspresikan perasaan, juga mengekspresikan emosi. Another purpose of composing or writing a song is for teaching a moral value. Beberapa lagu itu memang diperuntukkan untuk memberikan pesan moral sehingga nanti orang berubah menjadi jauh lebih baik. And the last one is to show ideas about something. That's a special theme for the social one. It could be about the nature. Ada satu lagi tujuan penulisan sebuah lagu, yaitu memberitahu ide atau pendapatnya terhadap satu hal atau satu peristiwa. Biasanya lagu-lagu yang bertujuan untuk memberi
pendapat ini dia akan bertema sosial atau dia akan bertema tentang alam. Contoh yang paling gampang kita lihat itu ada lagu dari Michael Jackson, Earth Song. Jadi Earth Song adalah lagu yang memperlihatkan atau menggambarkan, memberikan ide bagaimana cara kita nanti memelihara bumi, bagaimana masalah yang terjadi sekarang. So, beberapa lagu yang memang diperuntukkan untuk tujuan sosial biasanya menggunakan tujuan to show ideas about something ini dalam penulisannya. When we see a song, we are going to see some different parts. We will see intro, verse, pre-chorus, chorus, bridge, and outro. Ketika kita melihat sebuah lirik lagu, kita ambil di kaset, misalnya kalau zaman dulu masih ada kaset, di situ biasanya ada liriknya. Ada 6 bahagian dari lagu yang berbeda: intro, verse, pre-chorus, chorus, bridge, and outro. Let's see it one by one. What is intro? Apa sih yang dinamakan dengan intro? Intro or introduction is the beginning of a song. It contains just the music and no words. Ketika kita masuk pada awal sebuah lagu, kita akan mendengarkan musik pembuka. Biasanya musik pembuka itu tanpa diikuti oleh lirik. Nah, itu yang dinamakan dengan intro. Karena intro adalah bagian pembuka dari lagu. Dia hanya musik saja tanpa ada kata di dalamnya. Setelah kita mendengarkan intro, kita akan masuk pada beberapa bait yang akan kita temui dalam sebuah lagu. We call it as a verse. Verse is the roughly correspondence to a poetic stanza. Verse itu cenderung dikaitkan dengan bait-bait yang puitis because it consists of the rhyming lyrics. Karena dia akan terdiri dari beberapa lirik yang memiliki rima. Bahkan nanti verse ini juga akan memiliki figurative language, beberapa majas yang nanti akan membuat nilai lagu ini menjadi lebih puitis. The lyrics having the scheme, the rhyme scheme is more often with AABB or ABAB. Yang paling sering biasanya lirik itu rimanya biasanya berpola AABB atau ABAB. But remember, we still have another scheme of the rhyme. Tidak hanya AABB or ABAB, tapi juga masih ada nanti pola dari rima yang lain. And the third part of the song is a pre-chorus. Pre-chorus is a part of song which functions to connect the verse to the chorus. Kalau dilihat, pre-chorus ini adalah bagian dari lagu yang menghubungkan antara bait-bait awal dari lagu kita ke chorus atau yang menjadi refrain dari lagu. Chorus atau refrain ini adalah bagian utama dari lagu, inti dari sebuah lagu kita. Jadi menjelang masuk ke inti itu ada bagian yang dinamakan dengan pre-chorus. Umumnya pre-chorus ini muncul sebelum chorus. Dia akan berada sebelum chorus. Artinya sebelum chorus muncul nanti ada pre-chorusnya. And then we come to the main point of the song. We call it as a chorus or refrain. Apa sih yang menjadi inti atau gambaran yang paling ditunggu-tunggu oleh seorang pendengar, pemirsa, penikmat musik dalam sebuah lagu? Yang mereka paling tunggu adalah chorus. What do you mean by chorus? Chorus contains of the main idea or the big picture of what is being expressed lyrically and musically in a song. Jadi chorus itu adalah ide pokok, pikiran utama dari lagu, apa yang ingin diungkapkan, apa yang ingin digambarkan oleh seorang songwriter itu terlihat nyata pada chorusnya. Chorus ini merupakan gambaran utama, gambaran besar dari apa yang ingin diekspresikan secara lirik dan secara musik dalam sebuah lagu. It contains many words. Kalau chorus itu dia terdiri dari beberapa banyak sekali kata. Most people said that chorus and refrain are the same, but actually they have a quiet little difference there. Sebenarnya ada yang menyatakan kalau chorus dan refrain ini sama, tetapi ada beda mereka sedikit. Kalau chorus contains of many words, but refrain
is a repetitive word or phrase. Biasanya refrain itu dia merupakan kata yang diulang-ulang, tapi dia nanti tetap berfungsi sebagai chorus, atau mungkin frase yang diulang-ulang yang berfungsi juga sebagai chorus, yang berfungsi sebagai main idea dari lagu. Jadi antara refrain dan chorus itu dia sebenarnya sedikit saja beda. Banyak kata atau banyak kalimat yang dilihat. Bisa saja nanti chorus dia berbentuk kalimat atau banyak kata, sementara refrain hanya pengulangan satu kata atau satu frase. Setelah kita mendapatkan gambaran utama dari lagu, we have chorus, kemudian mulai menurun kurva dari lagu kita. Dia akan menuju ke ending. But before coming to the ending, we are going to see the bridge. Bridge is an interrupting to the standard verse or chorus, trade off by introducing new musical and lyrical content. Jadi bridge itu adalah bahagian dari lagu yang nanti akan mengurangi kecepatan lirik yang muncul setelah verse atau setelah chorus, karena dia nanti di situ dia akan masuk dengan musik yang baru atau lirik yang baru. Bridge is used to break up the repetitive pattern of the song. Biasanya bridge ini dia akan mengurai atau memutus pengulangan pola yang ada di dalam lagu. Karena chorus nanti kan diulang beberapa kali. Untuk memutus pengulangan chorus tadi atau memutus pengulangan dari verse tadi, maka adalah sebuah bridge yang muncul dalam lagu. Tetapi bridge ini dia tetap akan memberi tanda kepada audiens kalau kita sudah keluar dari chorus kita sudah hampir selesai tetapi belum ending. So the ending of the song is called outro or coda. Outro or coda of a song is a way of ending or completing the song. It signals to the listener that the song is nearing to its close. Outro dan coda ini merupakan cara penutup dari lagu kita. Dia signal kalau lagu akan segera berhenti. Misalnya ada beberapa kata, dua kata yang diulangi terus menerus sampai nanti musik mulai fade. Musiknya mulai benar-benar menghilang sedikit demi sedikit sehingga nanti musik itu berhenti. Jadi penutupnya yang menuju ke closing dari lagu disebut dengan outro. Okay, that's the part of the song. Itu dia bagian-bagian lagu kita. Nah, sekarang kita masuk nih. Berapa kali sih chorus muncul? Berapa kali sih bridge muncul dalam sebuah lagu? Verse and chorus are usually repeated several times in a song, while intro, bridge, and outro are mostly used once. Jadi kalau dilihat-lihat, verse dan chorus itu dia akan muncul beberapa kali dalam sebuah lagu. Jadi pre-chorus nanti dia akan mengikuti chorus. Misalnya dalam chorusnya muncul 3 kali, maka pre-chorus biasanya juga akan muncul 3 kali. Akan tetapi intro, bridge, and outro is only come once in our song. Kalau intro, bridge, dan outro dia hanya akan muncul sekali. Intro sekali pembuka, bridge sekali untuk menuju ke outro. Outro sebagai closing juga akan muncul hanya 1 kali dalam sebuah lagu. So, mudah-mudahan Anda paham bahagian-bahagian yang ada dalam sebuah lagu. Now let's see the meaning of the song. Yang paling kita inginkan dalam sebuah lagu adalah meaningnya. Apa sih makna yang ingin kita lihat dari sebuah lagu? When we talk about the meaning of a song, we should consider its 2 types, denotative and connotative meaning. Dalam melihat atau dalam memaknai sebuah lagu, yang perlu kita ingat adalah 2 tipe dari pemaknaan lagu. Ada yang denotatif, ada juga yang connotative. Denotative meaning is a literal meaning. We can get the meaning directly from the words or phrase used in the lyrics. There is no reading between the line in denotative meaning. Untuk secara umum saja, denotative meaning ini adalah arti literal, arti yang bisa kita ambil langsung dari katanya. Buka kamus ketemu makna. Besides the denotative meaning, we also have connotative meaning. Connotative meaning is implicit meaning. We can get the meaning of a song by understanding the context. Don't forget that we also have to consider the emotion of the writer sharing the song.
Some figurative languages are commonly used to show the connotative meaning in a song. Secara mudahnya, connotative meaning adalah makna yang tersirat. Ketika kita ingin mengambil makna dari sebuah lagu, kita harus paham konteks yang diberikan oleh seorang songwriter. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan emosi-emosi yang ingin dibagi oleh seorang songwriter dalam sebuah lagu. Artinya, ketika kita memutuskan mencari makna dari sebuah lagu, kita tidak bisa hanya sekedar melihat makna yang terdapat pada kata per kata atau kalimat per kalimat, tetapi juga harus merujuk kepada rasa yang ingin diberikan, pemahaman yang ingin diberikan oleh seorang songwriter kepada kita. Biasanya, figurative language atau bahasa kiasan akan sering muncul dalam sebuah connotative meaning, karena bahasa kiasan itu tidak bisa langsung diambil maknanya berdasarkan kata yang digunakan. So, that's the meaning of the song actually. Ketika kita melihat sebuah lagu, apa sih fitur-fitur penting yang terhadap sebuah lagu? When we see the features of a song, we are going to see the theme, the rhyme, stanza, or we call it the verse actually, and also figurative language. Jadi ada 4 yang harus kita pertimbangkan, yang harus kita lihat ketika kita melihat atau menganalisis sebuah lagu. Yang pertama tema, yang kedua rima, yang ketiga stanza. Stanza lebih sering digunakan untuk puisi, tetapi untuk lagu biasanya kita kenal dengan istilah verse. Dan yang terakhir adalah figurative language. Stanza itu adalah bait-bait yang terdapat dalam sebuah lagu. So, let's see one by one. Theme. Theme is the main idea or the underlying meaning of a song. Apa sih tema dari sebuah lagu? Tema itu adalah ide utama, makna yang ingin disampaikan oleh sebuah lagu ke kita. Jadi temanya tentang cinta, misalnya temanya tentang kesedihan hati. Tema-tema inilah nanti yang akan diurai oleh seorang songwriter menjadi sebuah lirik. Actually, there are so many popular themes in music and the song, but here we are going to choose only 10 popular themes in the music actually. The first is talking about the coming of age. Yang pertama, tema yang paling populer dalam sebuah lagu atau sebuah musik, yang pertama itu coming age. Bagaimana pertambahan usia yang diceritakan oleh seseorang dalam sebuah lagu. Itu lagu yang bisa kita rujuk adalah lagu Dream On by Aerosmith. Anda bisa browsing, silakan dicari nanti. Dream On ini menyatakan perubahan-perubahan yang terjadi ketika seseorang bertambah usia. Perubahan fisik, kemudian bagaimana perubahan yang terjadi secara mentalnya. The second is about the death. Kematian juga termasuk salah satu tema populer dari sebuah lagu. Biasanya kesedihan ini dia akan menjadi sad song. Tears in Heaven is one of the popular song about the death. Jadi lagu yang dinyanyikan oleh Eric Clapton ini adalah sebuah lagu yang benar-benar menyentuh, di mana dia menceritakan tentang kehilangan. The story is about his 4 years old son who fell from the apartment and passed away. Jadi lagu ini ditulis oleh Eric Clapton untuk anaknya yang meninggal di usia 4 tahun karena dia jatuh dari apartemen berlantai 53. The third theme we can see is disillusionment. Disillusionment ini bagaimana orang menunjukkan kekecewaannya terhadap sesuatu karena sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginannya. We can see the lyrics in American Idiot by Green Day. Di situ banyak sekali yang explore oleh Green Day. Karena di dalam American Idiot itu dinyatakan bahwa dia merasa kecewa dengan pengaruh televisi yang buruk kepada orang-orang di Amerika. The next is feminism. Feminism ini adalah tema tentang feminisme, tentang perempuan. Salah satu lagu yang cukup terkenal adalah I'm Just a Girl by Nadav. Kemudian about friendship. Friendship adalah persahabatan yang sering sekali diangkat orang menjadi tema sebuah lagu. Count on Me is one of the best song for the friendship. This is my favorite song actually.
Count on Me adalah lagu yang memiliki beat bagus, yang cheerful. Isinya memang benar-benar menyatakan kalau kita bisa bergantung dengan teman kita, Count on Me. A Heartbreak biasanya lagu tentang patah hati. Rolling in the Deep by Adele is one of the sample of this theme. Talking about love, kalau tadi dia patah hatinya, sekarang bagaimana tentang cintanya. Everything I Do is one of the everlasting love song by Bryan Adams. Walaupun lagu ini sudah cukup lama, populer sekitar tahun 1990-an. Lagu ini sangat-sangat romantis, sehingga banyak dijadikan orang sebagai lagu soundtrack untuk lagu cinta. Heroism, bagaimana orang menunjukkan sisi kepahlawanan. Salah satu lagu yang luar biasa is Hero by Mariah Carey. Tema lain yang sering diangkat orang adalah motherhood. Bagaimana orang mengangkat tema tentang ibu. Mama How Are You Today by Mae Wood is one of the best song about motherhood. Bagaimana dia menanyakan kondisi ibunya, bagaimana dia menyatakan cinta ke ibunya, bagaimana si penulis ini membawakan perasaan yang paling dalam, emosinya, bagaimana dia merindukan sang ibu, itu ada pada lagu Mama How Are You Today. Dan yang terakhir, juga banyak digunakan oleh penulis lagu, Nature and Environment. Jadi tema tentang alam dan lingkungan hidup itu juga sering digunakan sebagai tema lagu. Biasanya ini yang untuk masalah-masalah sosial. A song is one of the song that having the theme as a nature and environment. Setelah kita melihat tema-tema yang sering muncul, we are going to see the rhyme. Rhyme ini menarik karena dia akan membuat lagu Anda lebih indah. Rhyme makes your song more beautiful. Rhyme is the repetition of similar sound in the final stress syllables. Dia berbeda sedikit dengan ini, dia berbeda sedikit dengan poetry. Kalau di puisi kita terkadang tidak tahu ending dari bait atau ending dari baris yang ada dalam sebuah puisi kita. Akan tetapi rima yang ada di dalam sebuah lagu itu gampang dilihat karena dia dinyanyikan ending untuk masing-masing kata dalam sebuah baris yang berada dalam bait kita itu, dia akan memberikan bunyi-bunyian yang nanti bisa kita lihat dia berima atau tidak. Here are some basic rhyme schemes found in a song. Biasanya ada 4 rima utama yang ditemukan dalam sebuah lagu. Yang pertama, monorhyme scheme, A, di mana dia hanya berima satu saja, A. And the second is Clearhue scheme, A, B. Biasanya dia berima A dan B. The third is alternate or classical scheme. Jadi ada skema rima klasik, A, B. And the last is enclosed rhyme. Enclosed rhyme itu A, B, A. Ini seperti nama band, A, B, A. Jadi rima yang ada pada enclosed rhyme itu A penutup, A juga di belakang. A pembuka, A penutup. B di tengah-tengah. Pada biasanya B itu di line 2 dan line 3. So that's talking about the rhyme. Jadi rima adalah pengulangan akhiran bunyi yang sama pada syllable suku kata terakhir yang berada dalam baris di lirik kita. Itu yang dinamakan dengan rima. The next is stanza. Stanza of verse. Sebenarnya stanza lebih cenderung pada puisi. Jadi namanya bait, tapi dalam lagu itu dinamakan dengan verse. Sengaja saya pisahkan atau saya ambilkan saya gunakan kata stanza supaya nanti Anda tidak bingung dengan penggunaan verse yang ada pada bagian dari lagu kita tadi. Stanza is a set of lines that form a paragraph in a song. Jadi stanza itu boleh dibilang serangkaian baris kalimat
yang membentuk sebuah paragraf yang ada dalam sebuah lagu. Jadi bait adalah paragraf yang ada dalam lagu. Sementara dalam teks paragraf ya paragraf. Stanza can be divided into several forms. Bentuk-bentuk stanza itu sebenarnya bisa dibagi menjadi beberapa. The first is blank verse. If we only have one stanza in a whole song, it means that we call it as a blank verse. Jadi ada bait blank namanya apabila dia hanya memiliki satu saja bait untuk seluruh lagu. Tapi biasanya ini jarang untuk lagu, cenderung blank verse digunakan untuk puisi. The second is couplet. Couplet is 2 lines in one stanza. Ketika lagu kita terdiri dari 2 baris saja dalam satu stanza atau dalam satu verse, kita kenal dengan istilah couplet. Next is tercet. Tercet is 3 lines in one stanza. 3 lines. Tercet coming from note 3, ada 3 baris dalam satu stanza. Quatrain, 4 lines in one stanza. Quintain or cinquain, 5 lines in one stanza. Sestet, 6 lines in one stanza. Septet, 7 lines in one stanza. And octave, 8 lines in one stanza. Jadi ada beberapa ketentuan untuk menentukan nama dari bait kita. Couplet 2 baris per bait, tercet 3 baris per bait, quatrain 4 baris per bait, quintain atau cinquain 5 baris per bait, sestet 6 baris per bait, septet 7 baris per bait, dan octave 8 baris per baitnya. Nah, sekarang kita lihat bagian yang terakhir, talking about figurative language. In a song, there are so many types of figurative language. Ada beberapa figurative language yang memang digunakan dalam sebuah lagu. Kita ambil yang sering muncul saja. The first is simile, then metaphor, hyperbole, personification, imagery, sarcasm, alliteration, metonymy, onomatopoeia, and irony. Let's see it one by one. The first is simile. Simile is a literary device which gives direct comparison of two things. Simile adalah bentuk majas yang membandingkan dua hal secara langsung. Biasanya dalam simile akan ada clue, akan ada kunci yang menunjukkan kalau kita menggunakan majas ini. Biasanya kita akan ketemu dengan kata like and as. Jadi kalau ada like, membanding sesuatu menggunakan kata like atau menggunakan kata as, berarti kita menggunakan majas yang bernama simile. Simile is quite common found in a song. Jadi banyak sekali orang menggunakan simile dalam lagu. Salah satunya, the wind is howling like this swirling storm inside. Ini lagu yang sangat popular. Let It Go, the Frozen original soundtrack by Idina Menzel. Kata like itu membandingkan antara angin yang berhembus dengan storm yang ada di situ. Or another famous a song from Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Bagaimana Nelly Furtado menyatakan membandingkan dirinya dengan seekor burung karena dia juga ingin bisa terbang jauh. So I'm like a bird. So like here showing that we use simile in the lyrics. Next is metaphor. Metaphor is also a literary device that gives indirect comparison. Kalau tadi dalam simile kita langsung menggunakan penggunaan like dan as karena dia perbandingan langsung, kalau dalam metafor kita melakukan perbandingan yang tidak secara langsung. It doesn't use like or as for the clue. Jadi tidak ada as, tidak ada like di dalam sebuah metafor. Metaphor is one of songwriters' favorite figurative language encompassing their lyrics. Karena metafor ini membuat lagu-lagu menjadi lebih bermakna, menjadi lebih dalam isinya. Contoh yang bisa kita lihat adalah lagu yang the song from Michael Bublé. You are a falling star. You are the getaway car. You are the line in the sand when I go too far. Jadi, kau adalah falling star. Kau adalah line in the sand
Dia membandingkan seseorang dengan falling star, dia membandingkan seseorang dengan line in the sand. So, penggunaan perbandingan secara tidak langsung ini dikenal dengan istilah metafor di dalam sebuah figurative language. The third is hyperbole. Hyperbole is a literary device that use overcasting sentence. Jadi hiperbol dalam bahasa kitanya adalah majas yang menggunakan bahasa yang dilebih-lebihkan. Hyperbole is quite common in song lyrics because it can just exaggerate feelings and emotion. Jadi penggunaan majas hiperbol ini akan membuat lirik kita itu lebih menguatkan perasaan, lebih mengeluarkan emosi yang ada. Dia akan melebih-lebihkan di situ. Kalau di kita mungkin bahasa sederhananya agak lebay, terlalu dibesar-besarkan, padahal tidak sebesar itu juga mungkin masalah yang muncul. Some sample of hyperbole come on me from Bruno Mars. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. Sail the world. Ketika kamu itu hilang di tengah laut, aku akan berlayar mengelilingi dunia untuk mencarimu. Nah, di sini kan lebay nih. Nggak mungkin temannya hilang kemudian dia akan cari segitu ininya, kayaknya enggak. Tapi dia menggunakan hyperbole supaya bahasanya itu lebih romantis. Jadi lebih mengena meaningnya. Satu lagi lagu yang cukup bermakna yang menggunakan hyperbole adalah To the Moon and Back by Savage Garden. Jadi bahasa To the Moon and Back ini I would fly you to the moon and back. Saya akan membawamu terbang jauh. Membawamu terbang jauh ini luar biasa meaningnya. Dari bulan balik lagi. Nah, bagaimana kita memberikan satu perhatian yang lebih pada seseorang. Jadi bisa menggunakan bahasa to the moon and back. Di sini dilebih-lebihkan, dibawanya terbang ke bulan, dibawa lagi pulang ke sini. That's what we call as hyperbole here. Next is personification. Personification is a literary device that gives humans characteristics to unliving things or animal. Biasanya personifikasi adalah bahasa seni, bahasa sastra yang memberikan karakter manusia, sifat manusia kepada benda tidak hidup atau mungkin kepada binatang. Misalnya angin yang bertiup, berbisik kepadaku. Nah, kata berbisik, that's a personification. Personification is a great tool of a song. Banyak sekali orang menggunakan personification dalam sebuah lagu. Lagu-lagu yang bisa dilihat, some lyrics are When you give me the hummingbird's heartbeat. Jadi Hummingbird Heartbeat by Katy Perry. Kata hummingbird heartbeat, bagaimana berdebar-debarnya si hummingbird. Atau mungkin pada lagu Thank You by Led Zeppelin. And so today, my world it smiles. Bagaimana duniaku itu tersenyum. Your hand in mine and we walk the miles. Ada kata my world it smiles. Jadi dunia tersenyum itu memberikan sifat manusia senyum itu kepada benda mati. So that's what we call as personification. And next is imagery. Imagery is a literary device that uses language to evoke a sensory experience or to create a picture with words for the listener. Jadi imagery ini adalah bahasa sastra yang digunakan di mana nanti bahasa-bahasa yang ada itu dia bisa memancing pengalaman-pengalaman seseorang berdasarkan pada sensorinya. Kalau kita mungkin ke panca inderanya bisa melewati mata, bisa melewati hidung nanti, bisa melewati telinga, or to create a picture with the words for the listener. Atau yang imagery ini tidak hanya berhubungan dengan alat-alat indera kita tadi, juga bisa dia akan memberikan gambaran jelas berdasarkan kata atau lirik yang dibuat oleh si songwriter. Jadi ketika kita bisa membayangkan sesuatu itu secara real hanya berdasarkan lirik yang dilakukan atau lirik yang diberikan, maka kita namakan bahasa yang digunakannya adalah imagery.
Imagery will be connected with the sense of sight, taste, smell, touch, and sound, as well as the internal emotion and feelings. Jadi nanti biasanya akan erat kaitannya dengan alat indera kita, bisa indera penciuman, bisa indera penglihatan, indera pengecap kita, bisa nanti indera pendengaran juga. Tapi jangan lupa dia juga akan melibatkan internal emotion and feeling. Imagery is not limited to visual representation only or mental images, but also for physical sensation and internal emotion. Jadi imagery itu nanti tidak hanya terbatas pada gambaran visualnya saja, tapi juga bisa nanti pada gambaran mental atau gambaran perasaan yang diberikan oleh seorang songwriter ke kita. Di sini contoh yang diambil, the imagery found in a song If Tomorrow Never Comes by Ronan Keating. Di sini dia menggambarkan apa yang terjadi pada satu malam. Sometimes late at night, I lie awake and watch her sleeping. Satu malam sudah larut, saya terbangun dan melihat dia sedang tertidur. Nah, kita bisa membayangkan seseorang duduk, kemudian melihat ada seorang perempuan yang sedang tidur, suasananya di tengah malam yang sudah larut. She lost in a peaceful dreams. Si perempuan itu terlelap dengan mimpi yang cukup menyenangkan. So I turned out the lights and lay there in the dark. Kemudian saya mematikan lampu dan berbaring dalam kegelapan. Ketika kita bisa membayangkan kondisi ini, bagaimana tengah malam seseorang duduk dan melihat seseorang tertidur, perempuan itu tertidur dengan nyenyaknya, dengan nyaman, kemudian si laki-laki mematikan lampu, kemudian dia berbaring, maka gambaran itu menggunakan imagery dalam liriknya. And next is sarcasm. Sarcasm is a language usually used to either mock or annoy someone. Sometimes sarcasm is quite harsh. Sarcasm ini adalah bahasa sindiran. Biasa sindiran untuk mengganggu atau mencemooh atau mengejek seseorang. Sarcasm ada kalanya nanti lebih kasar terdengarnya. But actually sarcasm is not so familiar in the song. Jarang sekali lagu yang memiliki fitur figurative language berbentuk sarcasm. Tapi ada juga yang memiliki sarcasm. Itu dari Get Scared, kebetulan judulnya juga sama, sarcasm. You've got me shaking from the way you are talking. My heart is breaking, but there is no use to cry. What a cyanide surprise you have left from my eyes. If I had common sense, I'd cut myself and call up and die. Di sini dia annoyed, mocking somebody. What a cyanide surprise. Bagaimana dia mencemoohkan seseorang karena meninggalkan satu luka dalam dirinya. My heart is breaking, but there is no use crying. Patah hati sebenarnya, tapi buat apa menangis? Ada sindiran-sindiran khusus yang diberikan oleh si penulis. Berikutnya, alliteration. Alliteration is the repetition of identical initial consonant sounds. Biasanya alliteration itu adalah repetition, pengulangan dari konsonan yang persis sama, bunyi juga persis sama dalam sebuah lagu. Biasanya dia hanya initial, awal hurufnya saja. Actually, alliteration makes the sound in the song more interesting. Jadi dengan adanya alliteration ini, bunyi-bunyian yang muncul dalam sebuah lagu itu jadi lebih menarik karena dia diulangi beberapa kali. Contoh, What a Wonderful World by Louis Armstrong. So, W. What a Wonderful World. Itu contoh dari alliteration yang muncul dalam sebuah lagu. Or, we can see the song from Frank Sinatra, That's Life. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pound, and a king. So, here we use pay, initial pay, for the repetition in our song. So this is alliteration. Next is metonymy.
Metonymy is a figure of speech in which a thing concept is referred to by the name of something. In short, we can say that metonymy means change of the name. Metonymy adalah figur bahasa yang digunakan untuk merujuk pada nama sesuatu. Jadi secara singkatnya, metonymy ini bisa dinyatakan sebagai perubahan nama dari sesuatu. Misalnya kita mengambil nama satu tempat untuk menggantikan posisi atau keadaan tertentu di dalamnya. Misalnya Ebony and Ivory, lagu dari Paul McCartney. Ebony and Ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Jadi ada kata Ebony and Ivory. Dia menunjukkan sebenarnya makna dari kata Ebony and Ivory ini tidak menunjukkan gading yang sebenarnya atau tidak menunjukkan kayu ebony yang sebenarnya. Tapi bagaimana kita menunjukkan perbedaan-perbedaan yang terjadi sehingga kita bisa tinggal secara harmonis dengan orang lain. Ebony and Ivory itu adalah nama dari satu benda. Kalau ebony adalah kayu, kan ivory adalah gading. Next is onomatopoeia. Onomatopoeia is commonly known as sound words. Onomatopoeia ini adalah bentuk dari sebuah fitur figurative language di mana kita menggunakan bunyi-bunyian sesuatu untuk meniru benda-benda yang mengeluarkan bunyian tersebut. Jadi itu yang dinamakan dengan onomatopoeia. Onomatopoeia is the process of creating a word that phonetically imitates, resembles or suggests the sound that is described. Misalnya, kita ingin menggambarkan bunyi pintu yang ditutup. So, kita bisa menggunakan kata bom. Atau misalnya orang menembak, kita bisa menggunakan kata bang bang. Jadi bang bang itu menunjukkan kalau kita ingin memperlihatkan kalau itu adalah bunyi tembakan. Kita tinggal langsung menggunakan kata yang mengimitasi atau yang meniru bunyi dari benda-benda atau bunyi dari objek-objek yang ingin kita jelaskan tadi. Misalnya Roar by Katy Perry. Ada satu lagu Roar by Katy Perry. Di sini, cause I'm a champion and you're gonna hear me roar louder, louder than a lion. Jadi roar ini dia mengaum. Di sini kata mengaum ini adalah onomatopoeia karena dia merupakan bunyi auman dari seekor singa. Or splash splash, I was taking a bath. This is the song Splish Splash from Baby Darren. Bunyi splash splash ini adalah bunyi air ketika kita mandi. Jadi bunyi percikan air itu adalah splash. Kata seperti roar and splash splash inilah yang nanti akan merujuk pada kata yang ingin kita masukkan di situ. Splash splash menunjukkan kalau kita ingin memperlihatkan percikan air. Kalau roar ini memperlihatkan auman seekor singa. Jadi kata roar, splash splash is onomatopoeia in itself. Next is irony. Irony is a literary device that shows contradictory statement or situation reveal a reality that is different from what appears. Irony adalah bentuk dari bahasa sastra yang menunjukkan hal yang kontradiktif atau yang bertolak belakang dari apa yang realitanya dengan apa yang dituliskan. Kalau dia berkata sedih, berarti nanti meaningnya dia akan happy, atau misalnya dia menyatakan happy, bisa saja nanti meaningnya dia akan berbentuk sedih di situ karena dia irony means contradicting. It is like a rain on your wedding day. Sepertinya hujan di pernikahanmu. Tidak mungkin hari hujan di pernikahan. Hujan di sini artinya bersedih. Bukan memang kondisi hujan yang sebenarnya, tapi kesedihan. Sementara dalam sebuah wedding, kita harus bahagia sebenarnya. Okay, I think that's all for the explanations about the English song. I hope you can understand the material after watching the video. See you.
you in the next video. Bye bye.